Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Fauzia Febrianti dengan nomor pokok mahasiswa 10903250773 pada program studi manajemen Universitas Islam Bandung. Sebelum itu, saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia Ibu Asri Nur Anissa Dewi, SPD, MPD, dan juga kepada teman-teman saya yang telah membantu saya dalam menyelesaikan tugas karya ilmiah ini. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil karya tulis ilmiah saya dengan mengambil topik mengenai krisis lingkungan dengan judul pengaruh ketersediaan lahan parkir motor terhadap aksesibilitas antar gedung bagi mahasiswa di Universitas Islam. Saya akan menjelaskan 4 bab, yaitu untuk bab yang pertama itu ada pendahuluan, bab kedua itu ada metode penelitian, dan ketiga itu hasil pembahasan, dan yang terakhir ada kesimpulan. Di dalam bab 1 ini saya akan menjelaskan alasan mengapa saya memilih topik tersebut. Ketersediaan lahan parkir merupakan pendukung penting dalam lingkungan perguruan tinggi. Hal itu selalu menjadi faktor penting dalam menentukan kenyamanan dan kelancaran mobilitas sivitas akademika. Tantangan besar di kawasan perkotaan yang padat adalah pengelolaan lahan parkir bermotor. Parkiran tidak hanya berkaitan dengan penataan lahannya saja, tetapi juga berdampak langsung pada efisiensi waktu dan aksesibilitas penggunaan terhadap fasilitas publik. Universitas Islam Bandung memiliki 9 gedung perkuliahan dan juga administrasi yang dilalui oleh jalan umum serta berada di antara fakultas umum lainnya seperti industri, pemukiman, pedagang kaki lima. Dengan kondisi kampus yang dilalui oleh jalan umum ini akibatkan adanya penghambatan lalu lintas akibat pergerakan atau perpindahan. Selanjutnya ada hasil kajian dari penelitian sebelumnya yang mengatakan bahwasannya pengaruh terhadap ruas jalan yang dimana banyaknya pengendara motor yang parkir di bagian badan jalan. Karena diakibatkan adanya parkir bagian dalam itu udah terpenuhi, maka banyaknya pengendara motor yang parkir di badan jalan. Nah, hal tersebut itu agak sedikit mengakibatkan penghambatan arus lalu lintas. Lalu ada research gap atau kesenjangan penelitian. Pentingnya pembahasan ini didasari oleh terusnya meningkatnya pengguna kendaraan bermotor atau kendaraan pribadi di kalangan mahasiswa. Lalu apa sih tujuan dari penelitian ini? Sebenarnya tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi kondisi terkini pada ketersediaan lahan parkir motor di Universitas Islam Bandung guna memetakan kapasitas yang tersedia. Penelitian berupaya untuk menentukan atau mencari solusi strategis dalam mengoptimalkan fasilitas lahan parkir yang tersedia. Kontribusi apa yang saya bawakan untuk penelitian ini? Secara keseluruhan, hal tersebut menjadi sebuah pertimbangan bagi Universitas Islam Bandung dalam pengambilan kebijakan penataan lahan parkir di masa depan dengan memberikan gambaran nyata bagi mahasiswa mengenai tantangan mobilitas terkait sistem transportasi internal di institusi perguruan tinggi. Lalu di bab 2 ini ada metode penelitian. Penelitian ini menggunakan teknik pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif untuk memberikan gambaran mendalam mengenai fenomena yang diteliti. Fokus utama saya dalam penelitian ini adalah menganalisis pengaruh ketersediaan lahan parkir. Lokasi ini ditetapkan di lingkungan dengan melibatkan 3 orang mahasiswa yang dipilih secara random yang relevan sesuai dengan spesifikasi yang saya ingin wawancarai. Data dikumpulkan melalui rangkaian instrumen utama yang terdiri dari observasi secara langsung dan wawancara mendalam dengan subjek penelitian. Selanjutnya itu ada prosedur penelitian. Prosedur penelitian ini dilakukan secara bertahap, dimulai dari observasi awal yang dilakukan di area parkir dan juga gedung di universitas untuk mendeskripsikan kondisi nyata tersebut. Selanjutnya ada hasil dari wawancara yang diolah ke dalam bentuk narasi kualitatif untuk menangkap penjelasan mendalam terhadap responden. Pengelolaan hasil wawancara dan juga pengamatan ini bertujuan untuk melihat pola hubungan antara variabel terhadap mahasiswa. Apakah sesuai dengan pemecahan masalah
Baik, untuk selanjutnya kita memasuki bagian bab 3, yang dimana bab 3 ini menjelaskan hasil dari pembahasan. Berdasarkan hasil observasi langsung dan juga wawancara mendalam kepada 3 orang mahasiswa, mengungkapkan bahwasannya keterbatasan lahan parkir di Universitas Islam Bandung memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perpindahan antar gedung bagi mahasiswa. Tetapi ada juga sebagian yang mengatakan bahwasannya dia tidak terpengaruh sama sekali dengan adanya ketersediaan lahan parkir yang sempit di universitas. Karena katanya hal tersebut tuh bisa diakumulasikan dengan cara dia menukar posisi lahan parkirnya, karena kan setiap mahasiswa itu tidak yang namanya kuliah di waktu atau di jam yang sama. Nah, jadi lahan parkir tersebut itu bisa dipakai buat orang yang baru datang dan orang yang udah lama bisa pergi, seperti itu. Lalu saya sempat menanyakan bahwasannya berapa sih harga parkir yang ditarifkan di universitas, yakni totalnya itu ada sekitar Rp1.500 itu dari pagi sampai malam. Tetapi di hal tersebut ada yang menyinggung bahwasannya membayar parkir itu cukup keberatan, karena ungkapkan bahwasannya kita udah bayar UKT, seharusnya dengan membayar UKT itu kita nggak perlu yang namanya bayar parkir. Tetapi ada juga yang menyinggung lagi bahwasannya 1.500 itu tergolong murah banget, apalagi kita parkir dari pagi sampai malam, dan itu udah benar-benar murah banget bagi mahasiswa. Seharusnya hal tersebut itu tidak perlu dibebankan. Dari data hasil observasi secara langsung menunjukkan bahwasannya padatan parkir tersendiri itu dipenuhi di bagian badan jalan dan juga Taman Sari 1 di samping masjid. Apalagi kalau misalnya siang hari itu benar-benar padat dan penuh banget sama kendaraan bermotor. Banyak sekali mahasiswa yang parkir di dekat Taman Sari 1, yang dimana posisinya itu di dekat samping masjid. Karena apa? Karena parkir di situ itu lebih dekat sama kelas tujuannya dan juga sekre-sekre himpunannya. Berikut ada foto bukti yang bisa saya tunjukkan mengenai kondisi di mana lahan parkir yang ada di Taman Sari 1 di dekat samping masjid dan juga di dekat Tangga Batu. Sebenarnya universitas sudah menanggapi kasus ini terkait lahan parkir yang cukup sempit di universitas, dan universitas sudah menyediakan lahan parkiran baru yang ada di Taman Sari 24. Cuman mahasiswa lebih memilih untuk parkir di Taman Sari 1 atau di dekat Tangga Batu. Utama di dalam temuan ilmiah ini bahwasannya parkir itu berperan sebagai titik awal mobilitas. Perbandingan dengan penelitian kualitatif serupa menunjukkan bahwasannya desain studi kasus pada mobilitas kampus seringkali menemukan kendala yang sama pada tata ruang perkotaan yang cukup padat. Temuan ini mendukung bahwa ketersediaan lahan transportasi seperti parkir merupakan tabel kunci dalam menjamin aksesibilitas fasilitas pendidikan. Memasuki bab yang terakhir adalah bab 4, yakni kesimpulan dari hasil penelitian. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwasannya lahan parkir memiliki pengaruh yang cukup signifikan, dan temuan lapangan ini juga menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara jumlah kendaraan dengan kapasitas parkir yang strategis, seperti di Taman Sari 1 dan juga di dekat Tangga Batu. Dan juga ada yang memaksa untuk menggunakan badan jalan untuk parkir darurat. Kondisi ini juga termasuk ke dalam hal yang menghambat alur lalu lintas. Dan juga yang kedua itu ada perbedaan pandangan mengenai biaya parkir yang ditarifkan sekitar 1.500. Itu ada yang keberatan dan juga ada yang tidak keberatan. Sebagian besar mahasiswa sepakat bahwasannya penataan lahan parkir yang kurang optimal itu memberikan beban fisik, karena untuk menempuh jalan ke ruang kelas jadi cukup jauh. Lalu gagasan yang terakhir ini perlunya rekomendasi dari universitas untuk menegaskan minimalkan lahan parkir yang sudah disediakan oleh universitas, yakni lahan parkir baru yang ada di Taman Sari 24, dan memperbaiki jalur aksesibilitas bagi pejalan kaki agar lebih nyaman. Sekian presentasi karya tulis ilmiah yang bisa saya paparkan.
Kurang lebihnya mohon dimaafkan atas ketidaksempurnaannya. Saya Sofi Fauzia Febrianti mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.